Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas 1B Manajemen Universitas Singapura Bangsa yang beranggotakan Indah Permatasukma, Isnaini, dan Indah Nadia. Kami akan membahas materi tentang analisis masukan keluaran atau yang disebut input-output. Dalam menganalisis masukan keluaran, kita membutuhkan matriks dasar yaitu matriks transaksi, matriks koefisien teknologi, matriks identitas, matriks Leontief, dan matriks Leontief inverse. Yang pertama kita akan membahas matriks transaksi. Langkah awal dalam analisis masukan keluaran adalah menyusun suatu tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang bagaimana dalam satuan kuantitatif fisik atau dalam satuan nilai uang keluaran suatu sektor terdistribusi ke sektor-sektor lain sebagai masukan dan ke pemakai akhir sebagai barang konsumsi disebut sebagai tabel matriks transaksi. Berikut ini contoh tabel matriks transaksi. Cara membaca matriks transaksi yang pertama, pembacaan tabel ke samping berarti menjelaskan bahwa dari seluruh sektor output pertanian senilai 100, senilai 20 digunakan oleh sektor pertanian itu sendiri sebagai masukan, senilai 35 digunakan oleh sektor industri sebagai masukan sektor tersebut, senilai 5 digunakan sebagai masukan sektor jasa, dan sisanya senilai 40 dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Cara pembacaan tabel ke bawah berarti menjelaskan bahwa dari seluruh keluaran sektor pertanian senilai 100, senilai 20 berupa masukan dari sektor itu sendiri, senilai 15 berupa masukan yang berasal dari sektor industri, senilai 10 merupakan masukan dari sektor jasa, dan selebihnya merupakan nilai tambah sektor pertanian tersebut, yaitu senilai 55. Nilai tambah ini juga disebut masukan primer. Tabel transaksi bisa juga dituliskan dalam bentuk notasi matriks. Untuk memudahkan membedakan XIJ, UI, YJ, dan XJ sudah saya beri warna masing-masing. XIJ melambangkan keluaran dari sektor I yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor J, saya beri warna kuning. UI yaitu melambangkan permintaan akhir terhadap keluaran sektor I, saya beri warna ungu. YJ merupakan nilai tambah sektor J, saya beri warna hijau, dan XJ merupakan keluaran total dari sektor J, saya beri warna orange. Selanjutnya kita akan membahas matriks teknologi. Matriks teknologi adalah suatu matriks dalam analisis masukan keluaran yang unsur-unsurnya berupa koefisien teknologi. Apa sih koefisien teknologi? Koefisien teknologi atau AIJ adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan sebagai masukan untuk menghasilkan satu unit keluaran di sektor J. Rumus koefisien teknologi yaitu AIJ sama dengan XIJ per XJ. Selanjutnya, matriks Leontief. Rumusnya yaitu L sama dengan matriks I dikurang A. Matriks I ini yaitu matriks identitas. Matriks identitas yang diagonalnya 1 dan elemen lainnya 0. Di sini saya beri contoh matriks identitas dengan ordo 2x2. Selanjutnya matriks Leontief inverse. Rumusnya yaitu L inverse sama dengan 1 per determinan L dikali adjoin L. Dan untuk mencari permintaan akhir rumusnya yaitu X sama dengan matriks inverse I dikurang A dikali. Selanjutnya ke contoh soal. Suatu perekonomian terdapat dua jenis industri A dan B yang terlihat pada tabel berikut. A. Tentukan matriks koefisien input A. AIJ sama dengan XIJ per XJ. XJ ini yang ini. Sedangkan XIJ matriks koefisien input yang kita simbolkan dengan huruf A sama dengan 500 per 1000, 350 per 800, 320 per 1000, 360 per 800. Seperti ini.
Kemudian kita sederhanakan menjadi setengah. A sama dengan setengah 7 per 16, 8 per 25, 9 per 20. B. Tentukan matriks leontif. Kita simbolkan dengan huruf L. Sama dengan I min A. I ini adalah matriks identitas. Nah, seperti ini. Sedangkan A itu yang soal tadi, yang A. Jadi, L sama dengan 1, 0, 1, min setengah 7 per 16, 8 per 25, 9 per 20. Tinggal dijumlahkan biasa saja. Jumlahnya jadi L sama dengan setengah min 7 per 16, min 8 per 25, 11 per 20. Lanjut C. Tentukan matriks leontif inverse. Nah, rumusnya itu adalah L inverse sama dengan 1 per determinan L dikali acuin L. L ini sama dengan setengah min 7 per 16, min 8 per 25, 11 per 20. Selanjutnya kita cari determinan L. Rumus determinan itu sama dengan AD min BC. A, B, C, D. Jadi A kali D, B kali C. Setengah kali 11 per 20, min 7 per 16 dikali min 8 per 25. 11 per 40, min kali min, jadi plus 56 per 400. Lanjutnya, ini dijumlahkan, disamakan penyebutnya terlebih dahulu, jadi 110 per 400 min 56 per 400 sama dengan 54 per 400. Kemudian disederhanakan menjadi 27 per 200. Setelah itu kita cari acuinnya. Rumus acuin itu kan D min BC min B min C A. Jadi acuin L sama dengan 11 per 20, 7 per 16, 8 per 25 setengah. Setelah determinan L dan acuin L nya sudah diketahui, kita lanjut ke rumus. Setelah itu tinggal dimasukkan aja. L inverse sama dengan setengah per 27 per 200 dikali 11 per 20, 7 per 16, 8 per 25 setengah sama dengan 200 per 27 dikali 11 per 20, 7 per 16, 8 per 25 setengah. Perkalian biasa aja sama dengan 110 per 27, 1400 per 432, 64 per 27, 100 per 27. Lanjut ke D. Tentukan sektor output pada seluruh perekonomian apabila permintaan akhir berubah menjadi 200 untuk A, 100 untuk B. Nah, kita lihat di tabel. Permintaan akhir yang A adalah 150 menjadi 200. Sedangkan yang B awalnya 120 berubah menjadi 100. Nah, ini adalah rumusnya. X sama dengan I min A inverse D kali D. I min A inverse itu adalah yang soal C tadi. Tinggal dimasukin aja. Sedangkan D ini adalah yang 200 dan 100. Kemudian tinggal di perkalian matriks, kalikan. Jadi 110 per 27 dikali 200 plus 1400 per 432 dikali 100, 64 per 27 kali 200 plus 100 per 27 dikali 100. Setelah total dijumlahkan, temunya 1138,88
849,44. Nah, kita lihat tabel. Permintaan air setelah berubah menjadi 200 itu meningkat. Yang awalnya 1000 menjadi 1138,88. Sedangkan yang B, permintaan air kan awalnya 120 menjadi 100, otomatis turun. Nah, jadi total outputnya itu harus ditingkatkan menjadi 849,44. Contoh soal dari analisis masukan dan keluaran. Soalnya adalah dari matriks transaksi perekonomian di atas, hitunglah keluaran total masing-masing sektor dan nilai tambahnya jika ditargetkan permintaan akhir terhadap sektor pertanian, industri, dan jasa masing-masing 100, 300, dan 200. Dan susunlah matriks transaksi yang baru. Dan untuk menyelesaikan soal ini, kita membutuhkan yang namanya matriks teknologi. Dan matriks teknologi ini membutuhkan rumus koefisien teknologi, yaitu AIJ sama dengan XIJ per XJ. Maka dengan menggunakan rumus tersebut, kita akan mendapatkan matriks A. Ini 0,20 itu dari mana? 0,20 itu dari 20 dibagi dengan 100, sesuai rumus koefisien teknologi ini. Bisa juga 20 dibagi 100 yang ini, karena keluaran total di sini dengan yang di sini hasilnya sama. Nah, selanjutnya 15 dibagi 100 sama dengan 0,15. 10 dibagi 100 sama dengan 0,10. 55 dibagi 100 sama dengan 0,55. Begitu pula dengan industri. 35 dibagi dengan 290 sama dengan 0,12. 80 dibagi dengan 290 sama dengan 0,28. 50 dibagi dengan 290 sama dengan 0,17. 125 dibagi 290 sama dengan 0,43. Yang terakhir ada sektor jasa, yaitu 5 dibagi 235 hasilnya 0,02. 60 dibagi 235 hasilnya 0,26. 55 dibagi 235 hasilnya 0,23. 115 dibagi 235 sama dengan 0,49. Nah, dari ini penjumlahan hasil yang tadi kita cari itu pasti hasilnya akan 1. Karena 1 ini merupakan keluaran total. Nah, adapun cara untuk mendapatkan nilai tambah menggunakan cara yang lain, yaitu dengan mengurangi keluaran total dengan penjumlahan seluruh output yang ada, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Jadi, 1 ini kita kurangi dengan penjumlahan dari ketiga ini. Maka akan kita dapatkan nilai tambah. Nah, selanjutnya yang diketahui itu matriks U. Matriks U itu tadi yang di soal, yaitu 100, 300, dan 200. Selanjutnya, menurut rumus X sama dengan matriks identitas dikurang matriks A yang diinverskan dikali matriks U. Ini matriks yang nanti hasilnya akan kita dapat sama dengan matriks identitas dikurang dengan matriks yang tadi kita cari atau matriks A yang kemudian kita inverskan lalu kita kali dengan matriks U. Hasil dari pengurangan kedua matriks ini adalah sekian. Lalu jangan lupa kita inverskan lagi, lalu kita kali dengan matriks U. Nah, kita mempunyai rumus untuk menginverskan matriks ini, yaitu A join dari matriks identitas dikurang A dikurang determinan. Pertama kita cari dulu determinannya, yaitu 0,80 dikali 0,72 dikali 0,77 ditambah min 0,12 dikali min 0,26 dikali min 0,10 ditambah min 0,02 dikali min 0,17 dikali min 0,15 dikurang min 0,10 dikali 0,72 dikali min 0,02 dikurang min 0,15 dikurang
min 0,12 dikali 0,77 dikurang 0,80 dikali min 0,26 dikali min 0,17 yang hasilnya adalah 0,38923. Lalu sesuai dari rumus yang ini kita cari dulu ajoinnya. Nah, ajoinnya kita peroleh hasilnya segini dan kita bagi dengan determinan yang udah kita cari. Nah, hasilnya kita memperoleh matriks yang ini. Dengan demikian, jangan lupa kita kali dengan matriks U. Matriks yang ini kita kali dengan matriks U, yang hasilnya adalah 228,33, 618,02, 425,83. Jadi, keluaran total masing-masing sektor dari pertanian itu dari sini, industri ini, dan jasa ini. Sedangkan nilai tambah sektor itu tinggal kita mengkalikan saja dari nilai keluaran yang tadi kita udah dapat. Nah, 0,5, 0,43, 0,49 itu dapat dari nilai tambah yang udah kita cari tadi. Ini. Lalu membuat matriks transaksi yang baru itu tadi kan kita sudah mengetahui dari soal permintaan total yang ditargetkan itu berubah menjadi 100, 300, dan 200. Lalu keluaran totalnya juga sudah kita dapat, yaitu 228,33, 618,02, 425,83. Nah, nilai di sini otomatis akan sama dengan nilai keluaran total di sini. Nah, nilai tambah juga tadi sudah kita dapat dengan perkalian yang tadi. Perkalian yang ini. Selanjutnya, gimana caranya kita mencari nilai yang ada di sini? Jadi, kita pakai nilai yang ada pada matriks A tadi. Yang ini kan pertanian. Kita pakai yang pertanian juga. Yang ini 0,20, 0,15, 0,10. Lalu kita kalikan lagi dengan keluaran total milik pertanian. Lalu yang industri kita pakai juga hasil dari matriks A tadi, 0,12, 0,28, 0,17. Lalu kita kali dengan keluaran total punya industri, 618,02. Lalu dengan yang jasa juga sama, kita pakai matriks A 0,02, 0,26, 0,23. Lalu kita kalikan juga dengan keluaran total milik jasa.